Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah menggelar rapat paripurna pembicaraan tingkat 1, penyampaian pengantar nota keuangan rancangan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Lampung tahun anggaran 2023 dan penyampaian pengantar nota keuangan rancangan APBD Lampung tahun anggaran 2024. Rapat dipimpin Ketua DPRD Sumarsono yang didampingi para wakil ketua, serta dihadiri anggota dewan lainnya. Hadir juga Bupati Lampung Musa Ahmad, Forkopimda Lampung, para asisten dan staf ahli Bupati, serta para kepala organisasi perangkat daerah setempat. Bupati Musa Ahmad menjelaskan secara singkat rancangan perubahan APBD Lampung tahun 2023 untuk target pendapatan daerah Lampung tahun 2023 sebesar 20,145 miliar lebih dari target sebelumnya sebesar 2,6 triliun lebih menjadi sebesar 2,658 triliun lebih. Bupati Musa menambahkan, untuk belanja daerah pada perubahan APBD 2023 mengalami kenaikan sebesar 71,575 miliar lebih, di mana sebelumnya sebesar 2,690 triliun lebih menjadi 2,7 triliun lebih. Bupati berharap dapat dibahas bersama agar menghasilkan anggaran yang realistis dan bermanfaat bagi masyarakat.
Saudara kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Tamikun, Tapi Kalipuro. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota DPRD Kota Lampung Tengah, yang saya hormati anggota Forkopimda Kota Lampung Tengah, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah, staf ahli Bupati, serta para asisten, Saudara Kepala Dinas, Kepala Badan, para kantor, kepala bagian dan camat Kota Lampung Tengah, rekan-rekan Sanpers dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri acara penyampaian pengantar nota keuangan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Sidang Dewan yang terhormat, sesuai dengan tahapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang menegaskan bahwa sebelum membahas perubahan APBD setiap tahun, pemerintah daerah wajib menyampaikan kebijakan umum APBD atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara PPAS untuk dibahas dan disepakati bersama Dewan yang terhormat. KUA dan PPAS dimaksud telah memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang merupakan wujud dari komitmen pemerintah Kota Lampung Tengah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat pada tahun anggaran 2023. Tahapan tersebut sudah dapat kita penuhi dengan kesepakatan bersama perubahan KUA dan PPAS antara pemerintah daerah Kota Lampung Tengah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lampung Tengah pada tanggal 28 Agustus 2023 yang lalu. Saudara Ketua, para Ketua dan anggota Dewan yang terhormat, dalam penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2023 berpedoman pada 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212 PMK/07/2022 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaan tahun anggaran 2023. Prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2023 antara lain: 1. Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 3. Pembangunan infrastruktur. 4. Reformasi birokrasi. 5. Kehidupan masyarakat yang religius, aman dan berbudaya. Dan 6. Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana. Serta dalam upaya mendukung pelaksanaan pemilu pilkada serentak yang dilaksanakan pada tahun 2024, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran dana hibah bagi KPU dan Bawaslu. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota Dewan yang berbahagia, selanjutnya perkenankan kami menyampaikan secara ringkas rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2023. Target pendapatan daerah Kota Lampung Tengah untuk anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar 20,165 miliar lebih, di mana sebelumnya sebesar 2,638 triliun lebih menjadi sebesar 2,658 triliun lebih dengan rincian sebagai berikut. Pendapatan asli daerah mengalami peningkatan sebesar 7,968 miliar, 7,968 miliar lebih, di mana sebelumnya sebesar 259,079 miliar lebih menjadi sebesar 267,047 miliar lebih. Pendapatan transfer untuk perubahan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2023 terjadi kenaikan sebesar 12,196 miliar lebih, di mana sebelumnya 2,376 triliun lebih menjadi sebesar 2,388 triliun lebih. Pendapatan lain-lain yang sah untuk tahun anggaran 2023 tidak mengalami perubahan sebesar 3,456 miliar lebih. Belanja daerah untuk perubahan APBD tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 71,575 miliar lebih, di mana sebelumnya sebesar 2,690 triliun lebih menjadi sebesar 2,761 triliun lebih dengan rincian sebagai berikut. A. Belanja operasi mengalami peningkatan sebesar 42,210 miliar lebih, di mana sebelumnya sebesar 1,890 triliun lebih menjadi sebesar 1,933 triliun lebih. Belanja pegawai mengalami peningkatan sebesar 3,830 miliar lebih, di mana sebelumnya sebesar
1,241 triliun lebih menjadi sebesar 1,245 triliun lebih. Belanja barang dan jasa mengalami peningkatan sebesar 33,0888 miliar lebih, di mana sebelumnya sebesar 542,614 miliar lebih menjadi sebesar 575,703 miliar lebih. Belanja bunga mengalami penurunan sebesar 1,941 miliar lebih, di mana sebelumnya sebesar 9 miliar menjadi sebesar 7,058 miliar lebih. Belanja subsidi mengalami penurunan sebesar 80 juta, di mana sebelumnya sebesar 361,500 juta menjadi sebesar 281,500 juta. Belanja hibah mengalami peningkatan sebesar 7,313 miliar lebih, di mana sebelumnya sebesar 97,117 miliar lebih menjadi sebesar 104,430 miliar lebih. B. Belanja modal. Belanja modal mengalami peningkatan sebesar 37,865 miliar lebih, di mana sebelumnya sebesar 312,483 miliar lebih menjadi sebesar 350,349 miliar lebih. Belanja modal tanah tidak mengalami perubahan sebesar 1,3 miliar. Belanja modal peralatan dan mesin mengalami peningkatan sebesar 7,242 miliar lebih, di mana sebelumnya sebesar 69,178 miliar lebih menjadi sebesar 76,420 miliar lebih. Belanja modal gedung dan bangunan mengalami peningkatan sebesar 98,208 miliar lebih, di mana sebelumnya sebesar 80,343 miliar lebih menjadi sebesar 178,552 miliar lebih. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi mengalami penurunan sebesar 67,901 miliar lebih, di mana sebelumnya sebesar 161,347 miliar lebih menjadi sebesar 93,446 miliar lebih. Belanja modal aset tetap lainnya mengalami peningkatan sebesar 285,510 juta lebih, di mana sebelumnya sebesar 214,210 juta lebih menjadi sebesar 529,720 juta lebih. Belanja modal aset lainnya mengalami peningkatan sebesar 30 juta, di mana sebelumnya sebesar 70 juta menjadi 100 juta. C. Belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga mengalami penurunan sebesar 8,5 miliar, di mana sebelumnya sebesar 15 miliar menjadi sebesar 6,5 miliar. Di antaranya diperuntukkan sebagai antisipasi penanggulangan bencana alam dan hal-hal yang mendesak lainnya. D. Belanja transfer. Belanja transfer tidak mengalami perubahan sebesar 471,669 miliar lebih, yang terdiri dari belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah kampung sebesar 13,642 miliar lebih, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kampung sebesar 458,027 miliar lebih. Pembiayaan daerah. Penerimaan A. Penerimaan pembiayaan daerah yang merupakan silpa tahun anggaran 2022 mengalami peningkatan sebesar 45,652 miliar lebih, di mana sebelumnya sebesar 90,308 miliar lebih menjadi sebesar 135,960 miliar lebih. B. Untuk pengeluaran pembiayaan daerah mengalami penurunan sebesar 5,757 miliar lebih, di mana sebelumnya sebesar 39,015 miliar lebih menjadi sebesar 33,257 miliar lebih yang digunakan untuk pembayaran cicilan hutang pokok yang jatuh tempo. Jika dibandingkan dengan APBD tahun anggaran 2023 yang secara total mengalami peningkatan sebesar 65,817 miliar lebih, di mana sebelumnya sebesar 2,729 triliun lebih, dengan perubahan APBD 2023 jadi sebesar 2,794 triliun lebih. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam pengantar nota keuangan tentang rancangan perubahan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2023. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami berharap kepada anggota Dewan yang terhormat untuk bersama-sama mencermati dan membahas rancangan perubahan APBD ini, sehingga dapat kita rumuskan perubahan APBD yang lebih realistis sesuai dengan kebutuhan dan dapat memenuhi harapan masyarakat. Saya sampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat atas segala komitmen dan kerjasamanya dalam rangka pembahasan perubahan APBD ini. Saya yakin bahwa apa yang kita lakukan bersama di saat ini akan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung Tengah. Nana Basu Sikap pun, Mbak Nyaman Diawan Basu Sikap Sikorang Nujum di Upah, Maha Ngalim Puro.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Ketua DPRD Lamteng Sumarsono mengatakan bahwa meskipun dalam perubahan APBD tahun anggaran 2023 ini adanya peningkatan yang tidak terlalu banyak, tapi pihaknya berharap anggaran ini akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Lamteng. Anggaran ini akan dipakai untuk macam-macam kegiatan dan juga diwajibkan untuk memenuhi PMK 212, di mana 20% anggaran untuk pendidikan dan 10% untuk kesehatan. Dan juga diharuskan untuk menyisihkan anggaran untuk pelaksanaan pilkada sebesar 40%, dari pagu anggaran sekitar 100 miliar lebih untuk pilkada tahun depan. Untuk itu, Sumarsono meminta kesabaran dari masyarakat Lamteng jika tidak ada progres pembangunan yang banyak tahun ini. Dari Lampung Tengah, Aprohan Saputra, Saburai TV melaporkan. Paripurna kita hari ini Pak. Yang pertama yang soal rancangan perubahan untuk APBD 2023. Ya, paripurna hari ini adalah terkait dengan nota pengantar keuangan Bupati terkait dengan APBD perubahan tahun 2023, yang mana dalam perubahan itu ada kenaikan anggaran walaupun nggak banyak, artinya ada peningkatan anggaran sebesar 20 miliar lebih ya. Dan ini akan kita pakai untuk macam-macam, artinya nggak banyak uang kita ini, dimana kita juga diwajibkan untuk memenuhi yang namanya PMK 212 terkait dengan pendidikan 20% dan kesehatan sebesar 10%. Kita juga diharuskan untuk menyisihkan anggaran untuk pelaksanaan pilkada sebesar 40% dari pagu yang kurang lebih sekitar 100 sampai 120 miliar untuk pilkada tahun depan.
Artinya saya minta kesabaran daripada rakyat saya di Lampung Tengah kalau tidak ada progres pembangunan yang banyak hari ini. Karena memang uang di samping untuk membayar gaji P3K, sudah itu pilkada, ini lagi ada himbauan dari pemerintah pusat terkait dengan El Nino untuk membuat jaring pengaman sosial, artinya bantuan tidak terduga untuk ditingkatkan karena El Nino ini diprediksi akan kemarau panjang. Tentu karena di Lampung Tengah itu mayoritas adalah petani dan pertanian, tentu akan berakibat terhadap penghasilan mereka. Nah, itu juga sudah kita anggarkan di biaya tak terduga. Kemarin saya berpesan kalau memang ada lahan-lahan yang kekeringan, masyarakat yang membutuhkan air bersih, biaya tak terduga bisa dipakai untuk membuat sumur bor, kemudian jaring pengaman sosial kepada keluarga-keluarga yang rentan terhadap ekonominya untuk bisa dibantu dengan sembako. Itu konteksnya terkait dengan anggaran perubahan tahun ini. Mengenai penyampaian pengantar nota keuangan untuk rancangan APBD 2024, rancangan APBD 2024 pagu yang kita pasang adalah peningkatan ekonomi sebesar 5% ya, kurang lebih sesuai dengan prediksi pemerintah pusat yang pertumbuhan ekonomi kita kurang lebih sekitar 5-6%. Memang setelah kita sisir, kemungkinan pertumbuhan tersebut memang mungkin saja terjadi dan besar kemungkinan akan terlampaui, perkiraan saya akan terlampaui, walaupun kami tetap waspadai karena setelah kemarau panjang juga bisa dipastikan akan ada hujan karena tanah begitu keringnya sehingga akan banyak tanah longsor, banjir dan lain sebagainya. Ini juga kita waspadai dengan lagi-lagi baik biaya tidak terduga tadi, anggaran tidak terduga yang juga akan diposkan. Di samping mencukupi juga terkait kebutuhan pilkada yang 60%-nya di tahun 2024. Termasuk akan adanya lagi tambahan lagi P3K. Ya mau diapain, memang pegawai kita juga kurang dan perlu diketahui bahwa kita masih ada di 67% loh APBD kita habis untuk gaji pegawai dan biaya operasional daripada pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Kalau 67% berarti tinggal 33%, yang mana 20% sudah dialokasikan untuk pendidikan, 10% dialokasikan untuk kesehatan. Hanya spiritnya hanya 3% saja dari APBD yang besarannya memang kalau dilihat jumlahnya memang ya 2,71 triliun besar ya, tapi tinggal 3% dari 2,71 triliun itulah yang bisa dialokasikan. Makanya tapi alhamdulillah kemarin mudah-mudahan tahun depan ada pengoboran migas ya di Pengubuan, mudah-mudahan berhasil. Cadangan minyak itu ada sehingga kita akan mendapatkan saham 10%. Mudah-mudahan akan bisa menambah PAD kita. Baik, cukup. Mengenai ini dampak El Nino sendiri Pak Di, harga singkong kan lagi bagus nih, tapi kan hitung dengan harga saat ini. Cuman untuk musim tanam kan kami nunggu lagi hujan. Nah sementara ini untuk nunggu hujan itu kan banyak sekali kebutuhan. Ya kalau pabrik singkong, pabrik tapioka kan sebetulnya profesional dan proporsional. Kenapa harga sekarang tinggi? Kandungan airnya sangat rendah, ya kan? Nah pada saat musim hujan dan mau musim tanam, rata-rata petani kita itu kan singkongnya masih muda dan lain sebagainya. Jadi kita nggak bisa menyalahkan itu. Hari ini memang 1.700 ya, saya cek 1.700, potongan juga rendah. Harga 1.700 itu karena yang dicabut sekarang kan singkongnya yang udah tua. Iya. Nah, kalau sebetulnya kalau petani itu mau memakai pola di betul-betul singkong yang sudah berumur 9 tahun ke atas, 9 bulan ke atas, ceritanya akan berbeda dengan singkong yang umur 5 atau 6 bulan. Karena singkong itu akan membuat yang namanya kandungan aji itu ada di bulan ke-8 sampai bulan 10. Kalau bulan 7 bulan ke bawah itu kandungan tapiokanya itu masih sangat rendah. Jadi yang ada itu baru air. Nah itu. Nah hari ini ya mereka di samping nyabutnya sulit. Iya benar. Di samping nyabutnya sulit, singkong juga kan baru ditanam karena habis panen padi kemarin kan. Nah
kalau pola ini diterapkan dengan singkong umur 8 sampai 10 bulan dicabut, saya rasa pabrik juga akan membelinya dengan harga yang layak. Karena pabrik juga investasi tentu harus untung kan, mau nyari keuntungan. Cuman jumlahnya banyak, sedikit. Kalau banyak kalinya kan akan juga dapat keuntungan. Nah, petani kita nggak boleh juga nakal diikuti dengan bonggol dan lain sebagainya kan. Yang sama-sama apalagi kadang-kadang campurin tanah, dan itu bukan sekali 2 kali saya menemukan itu. Gitu. Jadi untuk mempertahankan harga yang tinggi itu pandangan DPD seperti apa? Pandangan Pak Di? Untuk mempertahankan yang tinggi, singkongnya yang tua. Ya. Kemudian ya jangan dicampurin tanah. Pada saat ngambil singkongnya jangan diikuti dengan bonggol. Untuk mempertahankan harga itu cuman itu. Apalagi sekarang pangan kan lagi menguncang dunia juga ini. Sagu dari tempat lain nggak ada masuk. Tempat lain luar negeri sana juga sulit. Karena informasi terkini kan udah 96 negara terkait pangan ini udah tergantung dengan IMF, utang IMF. Kalau dulu kita hanya 11 negara aja, kita salah satunya ada susahnya setengah mati. Ini 96 negara menjadi pasien IMF. Artinya ekonomi dunia ini lagi tidak baik-baik saja. Nah, alhamdulillah hari ini kita itu udah sangat luar biasa. Ditawarin utang nggak mau. Termasuk kita Lampung Tengah ini, kita ekonomi berimbang, pakai pembukuan berimbang APBD kita ini. Jadi tidak ada yang namanya defisit dan lain sebagainya.